Selamat berjumpa pada kuliah kali ini, dan pada hari ini kita akan membahas topik kuliah dengan judul ketahanan buatan atau juga dikenal dengan ketahanan terimbas tanaman terhadap virus. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa virus adalah salah satu patogen yang penting pada tanaman. Dan kalau kita lebih jauh lagi membahas antara hubungan patogen dan tanaman, tanaman adalah sumber kehidupan bagi patogen. Sebagai organisme produsen tingkat pertama, tanaman akan memproduksi biomas atau biomasa yang sangat diperlukan untuk kelanjutan hidup patogen sebagai konsumen dari suatu dalam konsumen dalam rantai makanan yang diproduksi oleh tanaman. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi bahwa ada sistem ketahanan makhluk hidup yang bisa diinduksi dari luar. Dan kita ketahui bahwa ketahanan pada hewan dan manusia bisa kita induksi dengan pembentukan antibodi. Sementara tanaman adalah satu makhluk yang tidak mempunyai sistem ketahanan seperti apa yang terjadi pada makhluk hidup seperti hewan dan hewan dan manusia. Maka ketahanan buatan atau imunisasi pada tanaman itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Pertama, imunisasi menggunakan strain lemah, itu lebih kita kenal dengan proteksi silang. Kemudian imunisasi menggunakan satelit RNA, ini banyak dipakai untuk mengendalikan kokumenosa virus. Salah satu jenis virus yang paling banyak tanaman yangnya. Kemudian imunisasi menggunakan patogen avirulen, jadi ada patogen yang tidak menimbulkan gejala parah pada tanaman, dia bisa menginduksi ketahanan melalui sengaja kita inokulasikan untuk membentuk sistem ketahanan pada tanaman. Kemudian kita bisa mengimunisasi tanaman menggunakan double stranded RNA. Ini adalah mekanisme RNA interferon atau kita kenal juga dengan RNA silencing, dengan mengimunisasi tanaman dengan RNA utus ganda. Kemudian tanaman juga kita bisa imunisasi menggunakan strain avirulen, ini sama-sama dengan ini. Jadi ini adalah atau yang kita kenal dengan systemic acquired resistance, yang bersama dengan imunisasi dan menggunakan avirulen. Kemudian tanaman juga bisa kita buat supaya tahan dengan menggunakan transgenik, tanaman-tanaman yang sengaja kita rekayasa genetiknya supaya bisa memberikan reaksi ketahanan terhadap patogen. Nah, kalau kita mulai dari imunisasi menggunakan strain lemah, jadi proteksi silang, atau imunisasi menggunakan strain lemah, ini adalah ketahanan yang berbasis protein dan juga berbasis RNA pada tanaman. Nah, kalau kita lihat prosesnya bahwa tanaman kita sengaja kita inokulasi menggunakan strain lemah, ya. Strain lemah ini strain yang tidak menimbulkan gejala parah pada tanaman. Kemudian tanaman akan tahan terhadap virus yang sama tapi strainnya kuat. Jadinya tanaman ini banyak kita gunakan untuk mengendalikan virus keriting pada cabai. Kemudian juga digunakan secara komersial memproteksi tanaman jeruk dari tristeza virus, dan banyak lagi tanaman yang sudah dilakukan secara komersial menggunakan imunisasi menggunakan strain lemah dari protein yang sama.
kalau kita lihat mekanisme tanam buatan dengan potensi hilang, jadi kita ditunjukkan bahwa ini adalah tanaman sehat ya, tanaman sehat kalau kita inokulasi dengan strain lemah, strain dari virus diinokulasi secara mekanik dan juga bisa dengan menggunakan vektor ya. Makanya kemudian virus akan menginfeksi tapi tidak menimbulkan gejala parah, artinya tanaman toleran terhadap situ. Jadi tidak ada gejala parah yang timbul pada tanaman karena diproteksi oleh virus yang lemah tadi. Jadi tanaman yang sehat kita inokulasi menggunakan strain lemah. Kemudian tanaman itu kita setelah terjadi infeksi strain lemah kita inokulasi dengan strain ganas, maka strain ganas tidak bisa berkembang dan tanaman tidak akan sakit. Nah, kalau kita bandingkan tanaman sehat yang tidak kita inokulasi terlebih dahulu dengan strain lemah, maka dia akan menimbulkan gejala yang parah. Dan ini salah satu model ketahanan yang disebutkan persilangan. Artinya strain yang sama, strain virus yang sama, strain lemah bisa melindungi tanaman dari strain ganas apabila strain lemah itu dijadikan sebagai vaksin terhadap itu. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, ini adalah satelit RNA. Ya, jadi ada satelit RNA. Ini khusus yang sudah ditemukan secara intensif ini adalah Cucumbers virus. Kalau Cucumbers virus ini kan secara alamiah dia akan mempunyai 4 segmen RNA. RNA 1, 2, 3 sebenarnya. Yang 4 ini adalah subgenom, jadi 3 RNA. Kemudian CMP tertentu dia mengandung satelit RNA. Satelit RNA sebenarnya tidak dibutuhkan oleh virus atau CMP, tapi dia mengganggu pertumbuhan. Artinya ada juga yang mengklasifikasikan bahwa satelit RNA ini adalah parasit RNA di suatu virus. Nah, apabila tanaman kita inokulasi dengan satelit CMP yang mengandung satelit RNA, maka dia akan berfungsi menghalangi terjadinya infeksi lebih berat daripada CMP. Jadi kalau kita lihat ini helper virus ini artinya virus yang mengandung satelit. Satelit sendiri ini tidak mengandung, tidak mempunyai protein. Dia akan masuk dalam satu partikel virus ini yang ini dia bergabung. Kemudian dalam tanaman inang dia akan mengganggu proses perbanyakan Cucumbers virus ini sehingga tanaman menjadi tidak. Jadi dia akan menurunkan kemampuan Cucumbers virus untuk menginfeksi tanaman. Dan ini sengaja digunakan untuk penelitian yang sudah kita lakukan di Indonesia juga kita sudah pernah menggunakan satelit RNA atau karena 5 kalau dalam ini kita gunakan untuk mengendalikan penyakit keriting pada tanaman cabai. Nah, sekarang kita perhatikan ini adalah model imunisasi menggunakan strain virulent. Dan khususnya kita akan bicarakan virus virulent untuk menginduksi ketahanan pada tanaman. Coba perhatikan ilustrasinya. Ini adalah virus yang virulent. Jadi kalau dia virulent, dia mempunyai gen virulent. Kemudian tanaman yang kita inokulasi dia mempunyai gen R, gen resisten. Dan apabila terjadi gen resisten, dia akan memproduksi protein PR ya, protein relatif resisten. Jadi ini adalah ini kemudian terjadi interaksi antara PR protein dan protein A virulent, kemudian membentuk kompleks protein A virulent
dengan PR protein dan avirulen protein, dan dia akan menghasilkan reaksi ketahanan berupa hypersensitif. Hypersensitif adalah salah satu bentuk reaksi ketahanan tanaman terhadap virus atau patogen yang biotrofik, ya, artinya yang tidak mempunyai kemampuan untuk hidup saprofit. Itu saya kira ini pola ini kalau dalam tanaman, ya. Dan perlu dicatat bahwa induksi ketahanan melalui PR protein ini yang menginduksi harus spesifik avirulen, tapi setelah terjadi ketahanan dia akan tahan terhadap hampir seluruh patogen. Nah, ini kalau contoh, salah satu contoh gen avirulen yang berpengaruh terhadap itu. Jadi potato virus Y, jadi dia ada gen avirulennya, gen coat protein, sedangkan pada tanaman ada gen R-nya, RX1. Ya, ini kalau dalam virus yang avirulen itu mengekspresikan CP, maka gen tanaman yang tahan itu akan direspon oleh gen. Ini juga mirip dengan konsep gen untuk konsep dalam ilmu penyakit tanaman. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, imunisasi menggunakan patogen avirulen atau menimbulkan systemic acquired resistance, ini adalah resistensi yang terimbas karena tanaman itu kita inokulasi dengan patogen avirulen. Coba kita lihat terus saja. Jadi kalau apabila tanaman ini kita inokulasi dengan patogen avirulen, kemudian patogen avirulen ini akan membentuk suatu reaksi ketahanan. Salah satunya tadi saya katakan dia akan membentuk ketahanan bentuk hypersensitif, dan systemic acquired resistance ini adalah resisten yang bisa ditranslokasi. Jadi satu daun ini yang kita inokulasi, dia akan mengirim reaksi ketahanan ke seluruh tanaman. Dan perlu tadi saya katakan bahwa patogen avirulen ini membuat reaksi ketahanan pada tanaman untuk seluruh patogen. Jadi walaupun patogen avirulennya spesifik, tapi ketahanannya bersifat luas. Dia akan tahan terhadap bakteri, tahan terhadap virus, dan tahan terhadap jamur. Itu adalah karakteristik dari SAR atau Systemic Acquired Resistance. Dan ini adalah satu contoh. Jadi ada pestisida berbahan aktif pengindus SAR. Ini pengindus SAR ini tidak beracun, ya. Dia hanya jadi systemic acquired resistance itu bisa diinduksi secara kimia, biologi, dan kimia juga tidak beracun terhadap manusia, tapi sejenis senyawa yang bisa menginduksi ketahanan. Ini di luar negeri sudah ada pestisida silicipur. Jadi dia karakter dari SAR, ya, ini ketahanan tanaman terinduksi tadi, bahwa dia tergantung pada faktor induksinya. Dan faktor induksinya salah satunya patogen avirulen atau senyawa kimia yang bisa menginduksi ketahanan. Kemudian spektrum luas, jadi dia bisa tahan terhadap bakteri, jamur, dan juga virus. Dan dia kembali saya katakan tadi bahwa dia akan mengekspresikan protein relatif protein. Kemudian dia dalam siklus pembuatannya dia akan melibatkan asam salisilik asid. Makanya salisilpur ini, salisil ini salah satu indikator bahwa dia diinduksi oleh. Kemudian dia akan memberikan reaksi necrotic lesion. Ini adalah hipersensitif tadi. Jadi kalau tanaman yang biotrofik itu kalau dia
selnya mati, dia akan terhambat pada suatu. Dan pada kuliah lalu kita sudah bicarakan itu. Nah, coba kita lihat ada dua jenis ketahanan yang sistemik yang satu yang namanya systemic acquired resistant yang diinduksi oleh patogen virulent atau bahan kimia. Kemudian ada induced systemic resistant, dan ini akan diinduksi oleh mikroorganisme yang ada di rhizosfer. Nah, coba perhatikan bahwa systemic acquired resistant ini dia akan menginduksi ketahanan terutama untuk patogen biotrop. Biotrop apa itu biotrop? Itu adalah patogen-patogen yang berupa parasit obligat. Sedangkan induced systemic resistant dia lebih efektif untuk necrotrof dan juga insek. Nah, kalau virus ISR ini kita butuhkan juga karena virus ditularkan oleh insek atau serangga, sehingga ISR ini tidak membangun ketahanan langsung terhadap virus, tapi dia membangun ketahanan terhadap faktor dari virus itu sendiri. Nah, kalau kita lihat mekanisme kerja dari SAR dengan ISR atau imunisasi menggunakan strain virulent dan PGVR ini adalah plant growth promoting rhizosfer ya. Ini kelihatan bahwa ini kalau systemic acquired resistant dia akan timbul karena imunisasi dengan strain virulent, kemudian menghasilkan salicylic acid yang bisa membentuk protein ketahanan, protein relatif resistant ya. Nah, sebaliknya untuk induced systemic resistant dia diinduksi oleh bakteri-bakteri atau mikroorganisme di rhizosfer, termasuk Trichoderma dan sebagainya, satu komunitas dari mikroorganisme yang ada di rhizosfer. Kemudian dia akan menghasilkan suatu signal etilen ini adalah jenis senyawa kimia ditransfer dan dia akan menghasilkan suatu reaksi ketahanan. Nah, tadi ketahanannya walaupun tidak langsung kepada virus karena virus adalah biotrofik, tapi ISR ini dia akan membentuk ketahanan terhadap faktor virus. Nah, kalau kita lihat mekanisme terbentuknya ketahanan terimbas ini, jadi kalau tadi sudah lebih ini bahwa ini adalah siklus terbentuknya SAR ya, dimulai dari patogen virulent di sini, kemudian dia akan menghasilkan siklus terbentuknya suatu ketahanan SAR ya. Sementara untuk ISR atau induced systemic resistant dia akan menggunakan mikroorganisme yang terdapat pada rhizosfer, sehingga dia akan menginduksi tanaman melalui proses biokimia yang bisa sekaligus juga menyuburkan tanam. Nah, kalau kita lihat peranan PGVR ini adalah plant growth promoting, berarti dia adalah suatu populasi mikroorganisme dalam tanah ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini bahwa PGVR dia akan ini populasi mikroorganisme pada perakaran. Oleh sebab itu kita harus memelihara lingkungan supaya tidak kehilangan populasi mikroorganisme di rhizosfer, dan dia akan menghasilkan menghasilkan nutrisi. Nutrisi adalah menyuburkan tanaman. Kita tahu bahwa tanaman subur akan lebih tahan terhadap penularan, terhadap penyakit. Kemudian tanaman akan tumbuh subur ya karena ada terbentuknya hormon-hormon pertumbuhan.
Kemudian tadi telah terbahas Indo-Systemic Resistance untuk kontrol tanaman, ya. Kemudian apa saja yang dihasilkan adalah sidropor, ini adalah salah satu mekanisme yang dihasilkan bakteri yang bisa menyuburkan tanaman dan menghalangi terjadinya patogen, infeksi patogen. Jadi artinya bahwa ISR ini atau Indo-Systemic Resistance yang diinduksi oleh mikroorganisme rizosfer itu, dia akan membuat tanaman itu tahan terhadap patogen nekrotrof, tahan terhadap serangga. Kalau artinya virus ditularkan serangga, kalau tanaman tahan terhadap serangga, maka secara tidak langsung dia akan tahan juga terhadap virus. Nah, kalau kita sekali lagi ini adalah imunisasi dengan utas ganda RNA. Ini adalah pengetahuan baru berkembang sejak tahun 90-an. Ternyata orang menemukan bahwa ternyata ada mekanisme alami ketahanan tanaman terhadap virus melalui proses RNA interferon atau silencing mekanisme. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau tanaman kemasukan dsRNA, jadi bisa kita ambil kalau dsRNA dari virus dia akan terhadap virus, kalau dsRNA dari jamur dia akan tahan terhadap jamur. Dan ini proses siklus terbentuknya ketahanan, sehingga dalam tanaman yang kita inokulasi, kita imunisasi dengan double atas ganda RNA virus, maka dia akan membentuk suatu senyawa yang bisa menghancurkan RNA virus sehingga virus menjadi tidak bisa berkembang dalam sel tanaman. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi pendekatan penggunaan teknologi RNA interferon, saya kira ini kan supaya harus tahu bahwa ada RNA interferon. RNA ini bisa kita introduksi dari luar, yaitu disebut exogenous RNA. Tapi RNA ini juga bisa kita produksi dalam gen tanaman. Itu hanya endogenous RNA. Kalau exogenous RNA ini kita produksi RNA, kita buat di laboratorium, kita jadikan bahan aktif pestisida. Sedangkan untuk ya pendekatan endogenous ini adalah kita buat gen ini RNA ini kita ekspresikan dan kita buat dalam bentuk tanaman transgenik, dan semuanya tujuannya bagaimana mengendalikan virus tumbuhan melalui RNA interferon atau RNA silencing. Nah, ini kalau kita lebih visualisasinya, ini kalau kita bicara sekarang imunisasi, dan proses imunisasi ini yang di lingkar ini adalah imunisasi. Jadi dimana kita memasukkan dsRNA ini, SH ini salah satu double stranded RNA namanya shRNA. Jadi kita sengaja inokulasikan dalam tanaman, kemudian akan membentuk ketahanan yang bisa mendegradasi RNA. Tergantung RNA apa yang ada gitu. Kalau seandainya imunisasinya kita gunakan RNA virus, maka dia akan mendegradasi RNA virus. Nah, kalau kita lihat mekanisme kerjanya, jadi ini adalah tanaman, kemudian ini adalah vaksinnya, ya kita vaksinasi, kemudian terjadi siklus pembuatan ininya. Jadi ini adalah enzim yang akan bekerja yang ada dalam tanaman, itu tidak perlu kita ini kan dia secara alami akan terbentuk itu. Kemudian akhirnya dia akan menghasilkan suatu reaksi ketahanan melalui degradasi. Jadi inhibitor viral genome. Jadi dia bisa mendegradasi virus. Jadi sehingga virus tidak bisa berkembang. Ini sebenarnya ilmu virologi ini sudah sangat berkembang sejalan dengan perkembangan
perkembangan bioteknologi. Dan saya kira dalam mempelajari patogen virus, jamur, dan bakteri, virus ini lebih advance karena dia terkait dengan virus yang menyerang manusia juga. Jadi berkembang virus yang pengetahuan tentang virus manusia, maka karena virus secara fisik, virus yang menyerang manusia, tanaman, hewan itu sama, sehingga semua bisa saling memperkaya beberapa teknologi tentang bagaimana mengatasi penyakit virus. Nah, ini adalah metode kita bagaimana kita mengaplikasikan atau memvaksinasi virus ya kondisi tanaman menggunakan double stranded RNA. Jadi kita bisa menggunakan injeksi ya. Jadi kita injeksi tanaman dengan vaksin yang mirip vaksin manusia. Kemudian kita bisa infiltrasi ya. Jadi kita suntik dengan jarum suntik gitu ya. Kita juga bisa mengoleskan dengan pipet ya, dengan sikat, kemudian juga dengan semprot. Jadi kita bisa cairan semprot bertekanan kita semprotkan pada ini tanaman sehingga tanaman bisa RNA double stranded itu bisa masuk ke dalam sitoplasma tanaman. RNA itu salah satunya adalah ini, satu gambarnya adalah siRNA ini adalah small interferon RNA. Kalau yang satu HpRNA ini adalah hairpin RNA. Kemudian ada RNA single stranded sRNA. Kemudian ini bisa kita produksi bagaimana caranya, kita sensis di laboratorium bisa. Kita cloning ini dalam proses bioteknologi bisa, kemudian kita sintesis secara kimia, dan kemudian kita semprotkan. Dan C ini adalah bagaimana kita mempercepat atau memperkuat efisiensi inokulasi. Jadi bisa pakai nano seed, surfactant, gitu ya. Ada peptide based and delivery system ini ada salah satu bagaimana kita meningkatkan efisiensi imunisasi sebenarnya dengan menggunakan ini. Nah, itu saya kira bagaimana kita membuat tanaman kita bisa sehat ya dari atau imunisasi pada tanaman untuk mendapatkan ketahanan terhadap virus tumbuhan. Saya kira itu yang perlu sampaikan, dan saya berharap saudara bisa membaca buku teks yang ini kita tersedia di jurusan proteksi tanaman. Ada virologi tumbuhan edisi kedua, itu karangan saya nulis. Kemudian ada molekular biologi interaksi virus tanaman, dan kemudian ada buku satu lagi yang saya tulis, yaitu adalah aplikasi bioteknologi dalam pengendalian penyakit virus pada tanaman. Terima kasih, mudah-mudahan saudara bisa mengikuti